Selamat datang di channel YouTube Wisnu Purnomo. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas santai tentang resin ya teman-teman. Kita akan sedikit ngalor ngidul tentang resin, mulai dari sedikit sejarahnya, terus fungsinya dan lain-lain. Karena dari beberapa kami juga sudah bikin video tutorial tentang bagaimana resin, ternyata masih banyak teman-teman itu yang miskom teman-teman. Jadi kayak teman-teman mengira bahwa resin itu adalah sesuatu hal yang baru ya. Padahal kalau kita menelisik dari resin sendiri itu sudah ada sejak tahun 1800-an teman-teman. Resin sendiri ya sudah ada sekitar 1800-an, tetapi baru terkenalnya itu sejak ditemukan katalis sekitar 1830-an. Itu baru mulai hitsnya di situ. Tapi juga udah lama banget teman-teman, sejak tahun 1800-an kayak gitu. Nah, kenapa ya resin kali ini baru sebenarnya bisa dibilang naik daun sih, bisa dibilang naik daun. Tetapi kalau kita menelisik dari fungsinya, penggunaannya, itu agak sedikit mulai pergeseran teman-teman. Dari dulu itu penggunaan resin itu hanya industri-industri, pabrik-pabrik besar tertentu. Contohnya untuk industri pembuatan bodi kendaraan, terus bak-bak kolam air, terus ya intinya bodi kendaraan, bak kolam air, kapal dan lain yang agak besar. Dan kali ini resin itu sudah masuk ke ranah kerajinan teman-teman. Nah, sebenarnya kenapa bisa ada ranah kerajinan itu karena ada resin jenis ketiga yang sebelumnya itu hanya polyester dan juga likal. Yang dua itu pertama ditemukan itu likal teman-teman. Kenapa likal ini juga jenisnya banyak? Karena emang mohon maaf, bukan likal. Kenapa polyester ini jenisnya banyak? Kan pertama kali ditemukan itu adalah jenis polyester ya teman-teman. Dan ini juga bisa menjawab dari kita, kenapa sih polyester ini banyak banget jenisnya gitu loh. Ada PA, Arindo, PGTN, SHCP, 108 dan Eternal, masih banyak yang lainnya yang mohon maaf kalau belum saya sebutkan, yang memiliki merek ya, mohon maaf. Karena saya sendiri juga nggak hafal teman-teman, saking banyaknya ya. Nah itu kenapa paling banyak ya, karena itu adalah paling tua, paling awal ditemukan. Terus habis itu ditemukanlah likal. Nah likal itu sedikit memperbaiki dari apa yang dimiliki polyester. Kalau polyester itu kan cenderung panas ya teman-teman, panas, terus digunakan untuk agak repot juga karena emang takarannya agak sedikit, nggak, kalau salah sedikit itu retak atau panas atau bengkok gitu, agak rewel gitu. Nah ditemukannya likal ini cenderung lebih dingin, tapi untuk pengeringannya cenderung lebih lama teman-teman kayak gitu ya. Nah likal ini juga ada yang likal lentur, ada juga likal yang keras. Ini juga bisa menjawab dari salah satu keluhan dari yang ada di polyester gitu kan. Setiap penemuan baru itu kan pasti kan memperbaiki dari yang sebelumnya, tapi bukan berarti resin polyester ini juga ditinggalkan, bukan, tapi banyak banget juga difungsikan kayak gitu. Nah baru-baru ini ya, bukan baru-baru sih, tapi yang perkembangan selanjutnya itu muncullah epoksinya. Teman-teman itu mengira bahwa epoksi itu bukan resin, padahal resin, epoksi itu juga termasuk resin teman-teman. Kalau saya ditanya, mas bedanya resin dan epoksi itu apa gitu ya, saya sendiri bingung, saya mau jawab apa ya. Resin itu epoksi, nah, epoksi, kalau epoksi itu pasti resin belum tentu epoksi kayak gitu ya. Tapi epoksi sendiri beda ya. Kalau teman-teman hanya bilang epoksi itu bisa diasumsikan saya menjawabnya cat, yang untuk dasaran cat warna abu-abu atau warna putih itu juga bisa disebut epoksi gitu. Kalau teman-teman tanpa menyebutkan resin ya, tanpa menyebutkan embel-embel resin gitu ya, itu pasti saya berasumsinya ke situ karena emang awalnya dari situ teman-teman. Maksudnya nama itu muncul dari situ gitu loh, nama itu populer dari situ. Nah kalau mau bertanya tentang perbedaan resin polyester, resin likal, resin epoksi, nah itu saya jelaskan detail. Tapi kalau teman-teman tanyanya bedanya resin dan epoksi, saya pasti jawabnya resin ini adalah cairan dari, kalau kita dengar, epoksi itu adalah cat, adalah dasaran cat. Itu kalau teman-teman ngeluh juga, bukan yang itu mas yang maksud, nah gitu, apa yang ditanya gitu, yang itu loh, yang untuk cairan itu, oh itu namanya resin epoksi kayak gitu. Jadi saya juga menjawab sesuai dengan apa yang teman-teman tanyakan kayak gitu ya. Saya juga, maksudnya saya mengerti dengan apa yang teman-teman tanyakan itu, saya mengerti. Tetapi saya karena saking banyaknya teman-teman, karena saya takut juga kalau saya membenarkan apakah yang ditanya epoksi itu kan kelamaan. Jadi saya langsung to the point aja, apa yang ditanyakan saya jawab dengan apa yang sesuai yang ditanyakan gitu loh teman-teman. Jawabannya saya juga langsung to the point itu gitu loh.
Karena jujur agak kerepotan juga menjawab satu pertanyaan yang banyak banget teman-teman, bahkan banyak yang nggak kebales juga untuk saat-saat ini, banyak banget yang nggak kebales, tapi ya itu saya berusaha untuk membalas secara to the point kayak gitu. Jadi usahakan kalau teman-teman tanya supaya teman-teman juga dijawabnya lebih enak, diusahakan tanyanya itu lebih detail gitu teman-teman, menggunakan bahasa Indonesia ya. Jujur saya agak ya, bukan saya tidak menghargai bahasa daerah, bukan, tapi kan saya tidak menguasai bahasa daerah teman-teman gitu loh. Jadi kalau bisa kita menggunakan bahasa Indonesia aja. Kadang kan saya juga kesulitan ini apa ya maksudnya ya, sama kalau bisa disingkatnya tuh jangan terlalu parah gitu teman-teman, karena saya juga jujur bingung juga gitu loh bacanya. Itu sih, tapi saya nggak apa-apa sih, nggak masalah kalau agak slow gitu, pasti saya akan cermati ini maksudnya apa ya, saya baca berulang-ulang. Tapi kalau saya balasnya itu sambil balasin yang banyak, itu pasti saya balasnya jujur cuma sekilas saja, saya balasin sekilas saja kayak gitu ya. Cuman tidak kualitas sih, tapi kuantitas kalau banyak. Tapi kalau teman-teman tanyanya berkualitas, saya juga pasti jawabnya akan berkualitas seperti itu. Sekali lagi, kalau teman-teman tanya harga, itu saya tidak akan pernah menyebutkan harga, karena resin itu banyak banget jenisnya. Kalau harga ya pasti teman-teman di pasaran sudah tahu harga pasaran itu berapa, banyak banget kok di pasaran itu udah ada itu ya kalau resin. Terus sekali lagi, ini kan namanya diskusi ya, cerita ya, ini konten cerita aja sih. Banyak yang mengira saya pengrajin gitu teman-teman. Jujur kalau saya disebut pengrajin itu, saya masih jauh dari seorang pengrajin ya, sangat jauh dari seorang pengrajin. Saya mengenal resin itu awalnya dari saya belajar di S1 teknik mesin teman-teman. Itu pertama kali saya mengenal resin ya, bukan dari sebuah kerajinan. Bahkan saya di beberapa tempat saya dikira dulu lulusan salah satu universitas kampus seni ya mas, bukan, saya kampus teknik ya mungkin karena terkenalnya resin saat ini untuk dunia seni, jadi ya rata-rata teman-teman itu mengenalnya bahwa itu seni ya. Kalau dibilang saya pengrajin atau seniman, saya sangat bukan ini ya, saya merasa bukan nggak serak sih, saya merasa tidak mampu untuk mengemban amanah itu ya teman-teman, karena saya juga tidak pernah merasakan saya bahwa seniman. Saya bukan seniman, saya bukan pengrajin juga bukan, saya cuman ini aja sih, saya pernah belajar resin di sekolah saya dulu waktu S1 teknik mesin, dan saya itu karena suka dengan materi itu ya saya bikin, saya aplikasikan di YouTube, saya aplikasikan di dunia kerja saya ya, cuman itu saja sih ya. Walaupun itu nantinya mendapatkan income dari dunia resin ya iya gitu, gimana ya saya ucapin ya karena saya udah masukkan itu ke ranah pekerjaan ya pasti kan mendapatkan income dari resin itu ya teman-teman, seperti itu. Tapi kalau saya dibilang pengrajin, seniman resin, itu saya masih sangat jauh dari itu teman-teman. Saya nggak merasa saya seniman di dunia resin kayak gitu ya. Itu sih kenapa teknik mesin mempelajari resin ya, karena justru di situ teman-teman, basicnya tuh dulu di situ. Resin kan dari kimia ya, dari pengolahan bahan kimia dari pohon-pohon kornifer, punjung, itu ya pohon-pohon kayak cemara dan lain-lain kayak itu diproses kimiawi ya, itu nanti mendapatkan resin. Nah, resin ini sebenarnya bisa kering teman-teman, tapi lama banget tanpa adanya katalis. Nah, katalis ini itu yang nanti memicu. Katalis ini apa? Katalis ini adalah katalisator, kependekan dari katalisator, untuk memicu resinnya ini cepat untuk kering, mempercepat. Jadi kan proses kimiawi yang diubah-ubah itu kan cuma untuk mempercepat teman-teman, mempercepat proses. Sebenarnya kan proses itu bisa secara alami, tapi itu lama. Nah, katalisator datang tuh jadi mempercepat. Nah, jadi ini juga mempercepat. Kenapa resin itu sangat berkembang cepat ya, karena adanya munculnya penemuan katalisator ini. Nah, sedangkan di perjalanan sendiri katalisator itu nanti terpecah-pecah lagi. Namanya aja sih yang terpecah, tapi fungsinya sama. Dari kalau polyester itu mengasih namanya katalis, nanti likal itu part A part B, nanti resin epoxy itu hardener kayak gitu ya. Itu hanya mungkin untuk pembedaan aja. Jadi ini mungkin kalau teman-teman di pasaran atau di luar sana beli resin, dikasihnya plus resin up, resin B, berarti ini likal. Nanti kalau dikasihnya resin dan katalis, berarti ini polyester. Terus kalau dikasihnya resin dan ini hardener, berarti ini
resin epoksi begitu teman-teman. Itu ya, saya masih menunggu pertanyaan dari teman-teman, nanti kita diskusi. Kalau teman-teman mau belajar bareng, ayo sih, karena di pandemi ini lebih enak teman-teman. Kalau pelatihan kita bisa by Zoom, atau teman-teman mau video call. Tapi kalau video call itu ya bisa sih, tapi harus janjian dulu, karena kan nggak mungkin juga teman-teman sewaktu-waktu video call gitu kan. Ya siapa tahu baru di toilet, siapa tahu baru di jalan ya, karena banyak banget teman-teman yang tiba-tiba video call. Waduh, ini baru makan tiba-tiba video call, dan saya pasti cancel kalau saya video call. Tapi kalau teman-teman telepon atau apa gitu pasti saya angkat, atau WA pasti saya balas. Tapi kalau video call pasti janjian dulu lah. Ibaratnya siapa tahu saya baru makan atau baru beraktivitas yang mungkin tidak boleh menunjukkan gambar, itu kan lucu juga. Dia banyak, kita harus punya tata krama sih dalam komunikasi. Minimal ngechat dulu, mas kapan saya bisa video call, atau mas bisa nggak saya video call sekarang atau gimana gitu. Pasti saya balas kayak gitu teman-teman. Gitu ya, itu sih. Saya sangat senang berdiskusi dengan teman-teman. Saya sangat senang nanti belajar bareng teman-teman. Sekali lagi, kami tidak menggurui, kami belajar bareng, karena ya resin ini masih sangat-sangat jauh teman-teman. Kalau secara ekonomi ya, karena kan saya juga sekarang ini masuk ke ranah ekonomi teman-teman. Untuk pendidikan saya di jenjang selanjutnya ini kan ranah ekonomi. Jadi saya melihatnya bahwa resin ini ternyata bisa dihilirisasi teman-teman, dari hulu sampai hilir. Lagian di Indonesia saat ini tuh baru bonus demografi loh teman-teman, baru banyaknya angkatan kerja, banyak banget angkatan kerja. Saya menilai seangkatan umur saya tuh banyak banget kayak gitu ya. Tapi kan dunia pekerjaan formal itu tuh ya itu aja, dan milenial sekarang itu memandang itu tuh biasa aja sih. Mereka malah cenderung bekerja itu yang hanya buka kantor memiliki 3 orang karyawan, cuman 10 karyawan, tapi mereka tuh bisa menjadi singa di situ gitu loh teman-teman. Itu kalau saya dan teman-teman saya berdiskusi, itu seperti itu yang mereka rasakan. Saya lebih cenderung suka, kalau saya percakapan dengan teman-teman, saya lebih suka ini aja sih, kerja di tempat yang dikit-dikit orangnya gitu, tapi saya di sana bisa survive gitu. Saya bisa menjadi singa di situ. Saya dengan bosnya itu terlalu dekat, nggak harus nunduk kayak gitu. Itu yang saya rasakan teman-teman. Saya berdiskusi dengan teman-teman saya itu begitu. Mereka cenderung kayak gitu. Walah, adanya pandemi ini justru malah memicu sih. Jadi milenial ini ya, saya pribadi sih, mungkin saya pribadi milenial, jadi malah bisa lebih mengembangkan diri teman-teman. Kita bisa diskusi, itu contohnya kalau kita biasanya kita cuman rapat offline atau diskusi offline, itu kita hanya bisa 1 atau 2 kali tempat. Kali ini bisa 7 bahkan 10 teman-teman 10 tempat diskusi. Contohnya saya pagi kemarin tuh, kayak siang itu hari Sabtu yang kemarin yang sebelum saya sakit, Sabtu itu saya paginya bersama teman-teman di Airlangga, siangnya saya bisa kuliah, dan sampai sore kuliah, malamnya saya bisa bertemu teman-teman di UGM dan lain-lain. Itu seru banget teman-teman. Saya pagi bersama UNER, siang bersama UII, sampai sore, malamnya bersama anak-anak UGM. Bisa 4 tempat teman-teman. Itu kan kalau secara offline saya lakukan tidak mungkin, harus dari Surabaya ke UII ke UGM, itu nggak mungkin. Tapi karena itu secara online, Zoom, sangat-sangat memungkinkan ya. Jadi ayo kita terus menggali potensi kita sih teman-teman. Nggak muda, nggak tua, yang masih anak-anak mungkin, yang masih SMA, SMK, ya harus berpikir lah, kita harus bagaimana gitu. Kita harus memberikan negara ini suatu apa sih yang bisa kita berikan kepada Indonesia gitu loh. Jangan kita menanti-nanti apa yang bisa didapatkan Indonesia untuk kita, jangan. Kita harus memberi ke Indonesia gitu. Begitu ya. Ya walaupun kita nanti sebagai pekerja, ya kok bisa kita bekerja untuk Indonesia sebaik mungkin. Kalau kita menjadi ASN, ya kita menjadi ASN yang bagus kayak gitu teman-teman. Jangan menjadi benalu kayak gitu. Kita harus jadi yang ASN yang bagus. Kita di swasta, kita harus menjadi swasta yang bagus, taat pajak. Ya semuanya harus taat pajak teman-teman kayak gitu. Ya saya pribadi jujur, saya kadang ya pajak itu keberatan, tapi ya saya tetap berusaha membayar ya gitu, karena ya inilah kontribusi saya di Indonesia. Karena saya juga hidup, makan, menghirup nafas juga, walaupun ini milik Allah, tapi kan ini wilayahnya Indonesia gitu teman-teman. Karena saya sangat bangga dengan negara Indonesia ini yang sangat-sangat
beragam agamanya, suku budayanya, dan saya sangat menyukai diskusi-diskusi dengan teman-teman. Begitu sih. Lihat Indonesia teman-teman, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau W, itu sangat-sangat luas teman-teman. Kita bisa berdiskusi dengan semuanya berkat adanya sosial media, digitalisasi ini. Luas banget, resin tuh bisa langsung boom gitu loh teman-teman. Di masa corona ini loh, saya tuh bermain resin tuh sebelum corona teman-teman, tapi di corona ini langsung boom resin ya teman-teman, boom. Bahkan banyak banget pendatang resin langsung boom gitu teman-teman. Bahkan penjual resin itu langsung boom 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 boom, boom. Di mana-mana banyak banget, dan itu alhamdulillah sekali. Jadi bisa menyelamatkan teman-teman untuk mendapatkan income kayak gitu. Ayo teman-teman yang masih muda, ayo kita belajar bareng-bareng. Kita masih muda, itu saatnya kita menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Kalau bisa sembari menggali ini sambil share, menggali share kayak gitu. Begitu ya. Tapi juga teman-teman, kalau teman-teman terikat dengan salah satu riset and development dari sebuah perusahaan yang tidak bisa dibocorkan, ya jangan membocorkan kayak gitu ya. Karena juga saya kadang juga beberapa diskusi dengan teman-teman yang mereka tuh salah satu riset and development dalam satu perusahaan. Mas kayak gitu kayak jangan dibocorkan deh, itu bahaya. Itu nyawanya perusahaan atau nyawanya next life dari perusahaannya yang tempat kamu kerja, jangan diomongkan kayak gitu sih. Tapi kalau teman-teman memang menggali sendiri dan belajar, contohnya saya sendiri teman-teman, saya belajar itu justru saya lemparkan ke publik teman-teman. Dari saya ngelempar ke publik, banyak feedback yang saya dapatkan, mas bukan gini tapi gini, oh gini. Sama dari merek-merek yang menjual resin tuh, mas saya tuh harusnya bukan yang dijelaskan secara seperti ini, tapi saya seperti ini. Oh iya, jadi saya malah mendapatkan ilmu dari situ, begitu teman-teman. Gitu ya. Ini udah panjang banget teman-teman, udah 17 menit ya. Ini saya bikin dalam keadaan baru saya sembuh. Jujur saya dari Sabtu itu Minggu, Senin drop teman-teman. Senin drop, saya baru puncak-puncaknya itu Rabu Kamis tuh ya ini yang kerja juga off dulu karena juga meriang teman-teman. Alhamdulillah bukan covid, hanya flu saja. Nah bukan covid sih, hanya flu saja, alhamdulillahnya itu. Jadi teman-teman terus jaga kesehatan ya. Itu sih, saya tunggu diskusinya karena saya sangat-sangat menunggu diskusi dari teman-teman. Berkat pertanyaan teman-teman saya bisa belajar, tertarik untuk mendalami dunia resin ini lebih dalam lagi. Begitu teman-teman. Ayo kita berikan kontribusi kita kepada Indonesia, kepada Nusantara, apapun bentuknya, yang penting positif. Kita ikuti peraturan yang ada, karena peraturan itu dibikin bukan untuk mempersulit teman-teman, tapi untuk kita supaya lebih baik. Begitu ya. Begitu teman-teman. Oke, terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan, selamat melanjutkan aktivitas. Dan ini video no cut no edit, jadi langsung saya upload. Oke. Assalamualaikum.